Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk melihat jumlah pertambahan kasus hari ini. Kasus positif corona, karena dengan adanya pertambahan kasus ini juga yang menjadi dasar pemerintah untuk mengevaluasi PPKM darurat seperti ini atau dalam kurun waktu beberapa hari ini yang kita jalankan bersama. Cukupkah efektif? Hari ini ada pertambahan kasus positif sebanyak 34.257. Kemudian juga sembuh ini bertambah. Hari ini ada 32.217 pasien yang dinyatakan sembuh dan statusnya negatif tentunya. Kemudian juga ini rasa kehilangan kita, rasa duka kita yang begitu besar. Karena hari ini ada 1.338 saudara kita, rekan kita, keluarga kita yang harus menutup mata akibat corona ataupun akibat terjangkit corona. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Kita sudah lihat tadi angka-angka tersebut, angka-angka yang membuat kita miris, Dr. Danardi dari segi kedokteran untuk mengetahui bagaimana beratnya masa-masa saat ini. Nah, masa-masa yang berat ini kita juga masih harus mendapatkan esensi dari Idul Adha. Dikatakan Ustadz Wijayanto bahwa ini adalah momen untuk bisa menunjukkan kepedulian. Di masa yang berat saat kita semua dalam keadaan susah, tapi kita masih terus harus menunjukkan empati, kepedulian terhadap masyarakat lainnya. Silakan Dr. Danardi. Baik, tadi saya sangat sepakat dengan Bapak Ustadz Dua tadi mengatakan bahwa saat ini situasinya darurat. Saat ini kalau di dalam medis istilahnya emergensi. Jadi tugas dokter itu apa sih? Tugas dokter itu adalah memperpanjang usia dan mengurangi rasa sakit. Jadi saat ini saya berharap masyarakat Indonesia semuanya ini jadi dokternya. Jadi bagaimana bisa melindungi diri, bagaimana supaya tidak terpapar, bagaimana supaya tidak kena penyakit. Jadi malah sekarang ini Bapak Ibu semuanya jadilah dokter untuk dirinya sendiri. Nah, di dalam suatu momen yang bagus ini juga ada kaitannya tadi bahwa kita bisa berbagi, kita bisa berempati. Mengapa yang tidak kita lakukan? Karena dari sisi psikis, sisi psikologis bahwa ketika seseorang itu bisa berbagi, seseorang itu bisa membantu orang lain, ketika seseorang itu bisa bermanfaat bagi dunia sekitarnya, itu ada rasa senang kok, ada rasa bahagia. Dan kalau berbicara secara biologi itu ada neurotransmitter namanya endorfin itu akan keluar dalam benak kita dan itu yang membuat sistem imun menjadi lebih kuat dan ada rasa bahagia. Dari sisi spiritual itu mengapa itu tidak kita lakukan pada situasi yang momen yang bagus ini. Baik, dan itu juga bisa berefek yang positif juga. Sangat tadi positif, kata dokter endorfin, artinya juga kita juga mungkin bisa tenang begitu ya. Betul. Ada rasa diri yang cukup cukup puas dengan bisa membantu dengan terhadap sesama begitu dokter ya. Tidak usah mendengar situasi-situasi yang buruk, situasi ujaran kebencian. Sebaiknya kita hindari. Kita milih berita-berita yang enak, berita yang adem, seperti Ustadz Wijayanto, Pak Zainud itu yang enak didengar. Kenapa nggak itu kita pilih? Baik. Pak Zainud juga mungkin bisa mengajak umat muslim di tanah air ini di momen Idul Adha bisa menyatukan langkah bersama untuk bisa menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Karena memang banyak sekali yang saudara-saudara kita yang saat ini kondisinya juga semakin susah di masa pandemi ini, Pak Zainud. Iya, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa saat inilah sesungguhnya kita perlu membangun solidaritas, ukhuwah, persaudaraan kita bersama dalam rangka untuk menanggulangi wabah COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Pandemi ini bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan juga masalah keagamaan. Jadi inilah saatnya kita untuk menguatkan tali persaudaraan kita, ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, maupun ukhuwah Basyariyah, yaitu ukhuwah persaudaraan kemanusiaan kita semuanya. Karena hanya bersama-samalah kita bisa menghadapi COVID ini. Dan momentum Idul Adha saya kira momentum yang tepat untuk kita meningkatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita melalui semangat berbagi. Saya kira itu menjadi satu anjuran agama yang disunahkan. Ya, di dalam Idul Adha kita dianjurkan misalnya menyembelih korban, menyembelih hewan kurban. Itu intinya adalah bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sangat membutuhkan.
Baik, kita harapkan juga walaupun mungkin ada perbedaan proses mengenai penyembelihan kurban Pak Zainud, karena tidak bisa lagi ramai-ramai, begitu kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga sholat juga tidak bisa dilakukan secara ibadah berjamaah, tapi tidak mengurangi ukhuwah tadi yang ditekankan oleh Pak Zainud kepada umat muslim di tanah air. Ustadz Wijayanto juga mungkin bisa memberikan pandangan, hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat ini. Kita dalam suasana duka, karena kita bisa bilang ini merupakan pandemi yang masih terus berkepanjangan. Tapi kita masih ada bisa mengambil makna dari Idul Adha kali ini. Pertama, kita lihat pada perintah di dalam Al-Quran tentang ibadah nakhr atau ibadah Idul Adha atau ibadah kurban, itu untuk menyempurnakan ibadah kita, ritual kita, karena inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ketika orang diperintah sholat, maka disempurnakan dengan ibadah kurban, yaitu berbagi. Sholat kaitannya hablum minallah, berbagi kaitan dengan hablum minannas. Jadi seluruh pesan moral itu harus kita laksanakan, yaitu kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita dengan sesama. Artinya apa? Artinya tetap itu bisa kita lakukan. Karena sholat itu tidak di tempat ramai, tetap bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Jadi bukan kita meninggalkan sholat Idul Adha, tetap kita lakukan dengan cara sebagaimana kita lakukan kalau kita di tempat musola atau tempat ramai atau di masjid atau di lapangan. Maka tetap kita lakukan. Yang kedua, berbagi. Berbagi itu tetap kita ibadah kurban, tetap. Cuman pakai protokol kesehatan. Misalnya penyembelihannya di RPH. Pembagiannya pakai protokol kesehatan, distribusi bisa semuanya, pembayarannya bisa lewat virtual, bisa lewat daring, bisa lewat kelon itu kelas online, bisa dengan cara itu. Sekarang semuanya serba dimudahkan, bahkan teman-teman sekarang bagaimana serah terima tentang zakat, infak, sedekah termasuk kurban cukup dengan online. Saya sendiri tidak pernah beri, jadi tetap bisa dilakukan. Saya membayar kurban itu semuanya pakai online. Jadi bisa protokol kesehatan tetap kita jalankan, makna ritual, makna kepedulian tetap bisa kita jalankan. Jadi tetap tidak lagi. Ya. Pak Wijayanto, mohon maaf saya jeda dulu, saya potong dulu, nanti kita akan lanjutkan karena sekarang kita juga akan mengajak semuanya untuk bisa mendengarkan dan juga melihat ini takbir online di mana Presiden Joko Widodo juga akan memberikan pesannya dari Istana Bogor mengenai Idul Adha kali ini. Kesediaan lebih banyak berkorban lagi, mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat serta sesama. Inilah momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah yang akan mampu melipat gandakan energi kita untuk menghimpun kekuatan, optimis untuk bangkit bersama. Kita optimalkan ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniah. Kita berikhtiar bersama dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengisolasi diri bagi yang bergejala, dan memberikan bantuan untuk sesama. Kita petik hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita sampai kita mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam takbir virtual menyambut Idul Adha. Sejalan dengan apa dipesankan oleh Dr. Danardi, kemudian juga Pak Zainud tadi dan juga Ustadz Wijayanto bahwa Presiden Joko Widodo memberikan pesan momen ini adalah merupakan momen yang cukup baik untuk bisa kita menunjukkan dan juga meningkatkan solidaritas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.